Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan himbauan kepada sejumlah daerah di Aceh yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Memasuki musim penghujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan himbauan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi pada sejumlah daerah di Aceh. Selain itu, BMKG juga menghimbau potensi gelombang tinggi yang dapat terjadi di wilayah perairan utara Sabang, Selat Malaka bagian utara, perairan barat Aceh, Samudra Hindia Barat Aceh dan sekitarnya, dengan ketinggian gelombang yang dapat mencapai 4 meter. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti daerah hilir dan daerah aliran sungai agar dapat mewaspadai terjadinya banjir, serta masyarakat yang berada di wilayah perbukitan dan pegunungan agar dapat mewaspadai potensi tanah longsor. Selain itu, di saat cuaca seperti ini, masyarakat juga diminta menjaga lingkungan dan kesehatan dari penyakit menular. Peringatan dini di wilayah Aceh ini berlaku mulai hari ini 28 September hingga 30 September mendatang. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, memasuki masa peralihan musim, BMKG menghimbau warga agar mewaspadai potensi cuaca buruk. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi cuaca di Provinsi Aceh saat ini, berikut kita akan membahasnya bersama kasih data dan informasi BMKG Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Zakaria Ahmad. Assalamualaikum Pak Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zakaria telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Langsung saja Pak, bagaimana kondisi terkini untuk cuaca di Provinsi Aceh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Kita jumpa lagi di sore hari ini dalam acara informasi cuaca untuk Aceh. Memang kita di bulan September ini, di penghujung bulan ini kita sudah memasuki musim penghujan ataupun di ujung musim masa peralihan, sehingga di bulan-bulan ini akan lebih banyak hujannya dan tentu saja suhu udara juga akan menurun dengan bertambahnya curah hujan. Ya, baik. Memasuki musim penghujan saat ini, lantas wilayah mana saja ini yang berpotensi mengalami cuaca buruk, Pak? Kalau sudah memasuki musim hujan, itu seluruh Aceh berpotensi terjadi bencana ataupun cuaca buruk, ya. Terutama sekali kalau kita lihat dalam beberapa bulan ini itu sangat rentan terjadi banjir itu di Aceh Utara. Ini mungkin karena di Aceh Utara itu lebih banyak dilalui sungai-sungai besar, sehingga ketika ada air hujan yang mengalir ke dalam sungai tersebut bisa meluap dan dapat terjadi banjir di pemukiman penduduk. Ya, lantas juga Pak Zakaria, selain banjir, apa yang sebenarnya dikhawatirkan, khususnya juga pihak BMKG serta yang harus dikhawatirkan oleh masyarakat Aceh terkait memang cuaca yang ekstrim saat ini, Pak? Ya, tadi untuk banjir juga tidak tertemu kemungkinan untuk daerah-daerah lain, ya, seperti di daerah Aceh Timur, kemudian Aceh Tamiang, Aceh Pidi, Aceh Selatan, kemudian Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan juga Aceh Singkil. Ini juga daerah-daerah yang dilalui oleh sungai-sungai besar dan juga Aceh Jaya. Begitu juga untuk pulau-pulau kepulauan, ya, Pulau Semelu. Kalau untuk Pulau Semelu ini samping berpotensi terjadi banjir di musim penghujan, juga dia rentan terhadap longsor dan juga angin kencang. Begitu juga untuk Pulau Sabang dan yang daerah Pidi juga demikian. Ya, baik. Melihat cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, dan ini diperkirakan akan berlangsung berapa lama, Pak? Kita perkirakan untuk 3 hari ke depan ini masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, itu antara lain untuk daerah Aceh Tenggara, kemudian Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan juga Aceh Singkil, Pulau Semulu. Ini tentu saja untuk 2-3 hari ke depan ini harus
waspada terhadap terjadi kemungkinan terjadi bencana-bencana yang hidrometeorologi gitu. Ya, Pak Zakaria, untuk di wilayah pesisir kita melihat juga ini waspada terhadap gelombang tinggi. Apakah dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan himbauan terkait hal ini, Pak? Untuk khususnya para nelayan. Izin untuk ulang kurang Ya, Pak? bisa diulang? Bisa untuk diulangi? daerah pesisir, Pak, daerah wilayah laut yang tentunya akibat dari cuaca ini menimbulkan gelombang yang begitu tinggi pastinya. Dan apakah dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan himbauan ataupun untuk masyarakat sendiri untuk mawas diri akan gelombang tinggi ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat 3 hari terakhir ke depan ini masih ada potensi terjadi gelombang tinggi, antara lain di pesisir utara Sabang, kemudian Samudra Hindia Barat Aceh, kemudian juga pesisir barat Aceh sendiri itu berpotensi terjadi dengan ketinggian gelombang 2,5 sampai dengan 4 meter. Sedangkan untuk untuk penyeberangan masih dalam kategori rendah hingga sedang. Itu antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter, baik itu penyeberangan Sabang maupun penyeberangan Melabuh Simelu. Dan untuk informasi ini kita tiap hari menginformasikan ataupun mengirim ke grup-grup WA seperti untuk BPBA, BPBD, kemudian juga ke grup-grup besar ya, dan juga untuk Panglima Laut dan juga ke grup penyeberangan Aceh begitu. Ya, Pak, selain memperkuat koordinasi dengan Panglima Laut dan juga mensosialisasikan via WhatsApp dan juga sosial media lainnya, lantas langkah apa yang lainnya dilakukan oleh BMKG untuk mengantisipasi terjadinya ataupun ya kita perkirakan cuaca ekstrim ini akan berlangsung beberapa hari ke depan? Apa langkah-langkah lainnya, Pak, yang sudah disiapkan kira-kira untuk mengantisipasi hal ini? Ya, bulan kemarin baru saja kita memberi edukasi kepada Panglima Laut yang kita laksanakan di Aceh Selatan ya, yang diikuti oleh 100 anggota 100 peserta, diantaranya BPBD Aceh Selatan juga yang kebanyakan BPBD Aceh Selatan, kemudian dari TNI Polri juga dari Panglima Laut yang atau nelayan-nelayan yang secara lebih banyak gitu ya. Ya baik, terakhir Pak Zakaria bisa disampaikan himbauannya kepada masyarakat pada kondisi cuaca ekstrim yang sering terjadi saat ini. Tentu saja pada masyarakat kita ingatkan atau kita himbau supaya lebih berhati-hati, terutama yang tinggal di pesisir di pinggir kali ya, yang tinggal di pinggir kali ini berpotensi terjadi banjir luapan, begitu juga pada masyarakat yang di dataran rendah ini juga berpotensi terjadi banjir. Kemudian untuk masyarakat yang tinggal di perbukitan ataupun di dataran tinggi ini perlu waspada terhadap tanah longsor. Sedangkan untuk para nelayan untuk 2 hari ini kalau bisa jangan melaut dulu, khususnya yang beroperasi di pesisir barat Aceh, kemudian pesisir Samudra Hindia Barat Aceh, dan juga yang beroperasi di pesisir utara Sabang. Ini karena tinggi gelombang mencapai 4 meter, ini sudah dalam kategori gelombang tinggi. Mungkin demikian, dan sedikit lagi juga kepada masyarakat supaya membersihkan lingkungan, karena dengan lingkungannya yang kotor ataupun banyak sampah-sampah bisa menyumbat aliran-aliran air yang sehingga memperparah ataupun memperbesar kemungkinan terjadi banjir. Di samping itu juga seperti sampah-sampah plastik, kemudian botol-botol air mineral ataupun seropom-seropom yang bekas makanan itu jangan dibuang sembarangan, hendaknya dibakar karena ini bisa menampung air hujan sehingga akan melahirkan jentik-jentik nyamuk
baik itu nyamuk malaria maupun nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan penyakit DBD. Iya. Ini sangat berbahaya karena dia bisa menularkan ke orang-orang lain dengan menghisap darah di satu orang, dia bisa bawa ke bahkan 10 orang lain. Jadi ini sangat harus diwaspada dan perlu kita kita jaga bersama kebersihan ini. Iya, Mungkin itu. baik. Terima kasih Pak Zakaria Ahmad selaku Kasih Data dan Informasi BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh Besar yang telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini, dan tentunya kita berharap kepada masyarakat agar dapat terus mewaspadai potensi cuaca buruk untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.